Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nura Putriani dari TI 1A2 ingin menjelaskan makalah saya. Pembahasan konsep dan arsitektur basis data. Arsitektur basis data merupakan suatu kumpulan data yang tersimpan secara sistematik di mana user dapat melihat data dan bagaimana cara user melihat data tersebut. Arsitektur ini juga berfungsi memberikan kerangka kerja bagi pembangunan basis data. Selanjutnya, level arsitektur basis data. Menurut ANSI atau SPARC, arsitektur basis data terbagi atas 3 level, yaitu internal atau physical level, yang mana berhubungan dengan bagaimana data disimpan secara fisik atau physical structure. Interval level adalah level terendah untuk mempresentasikan basis data. Yang kedua, eksternal atau view level, berhubungan dengan bagaimana data dipresentasikan dari sisi setiap user. View level adalah level user, yang dimaksud dengan user adalah programmer, end user, atau database administrator. Selanjutnya, konseptual atau logical level, yang menghubungkan antara interval dan interval level. Konseptual level adalah suatu representasi seluruh muatan informasi yang dikandung oleh basis data. Tingkat level ini dilihat dari cara user dalam memahami atau mengetahui data. Selanjutnya, Entity Relationship Diagram merupakan singkatan dari atau IRD, yang merupakan singkatan dari Entity Relationship Diagram atau diagram hubungan entitas. Sering juga dinamakan dengan YR diagram atau juga model YR. Selanjutnya, konvensi model YR. Untuk mewakili entitas dalam model menggunakan konvensi sebagai berikut, yaitu singular, nama entitas unik. Yang kedua, nama entitas dalam huruf besar. Ketiga, kontak dengan garis tipis. Keempat, nama sinonim opsional dengan huruf besar di dalam tanda kurung. Selanjutnya, atribut. Untuk mewakili atribut dalam model menggunakan konversi sebagai berikut. Yang pertama, nama singular dalam huruf kecil. Yang kedua, asterisk, tanda untuk atribut wajib. Yang ketiga, karakter O, tanda untuk atribut opsional, yaitu nilai-nilai yang mungkin dikenal. Selanjutnya, model relasional. Selanjutnya, cara membuat entity relationship diagram IRD. Yang pertama, melakukan identifikasi entitas. Yang kedua, melakukan identifikasi dan menjelaskan relasi atau hubungan entitas. Yang ketiga, tambahkan atribut. Yang keempat, mengisi diagram IRD secara keseluruhan. Selanjutnya, model relasional atau relational model. Model relasional menggunakan kumpulan tabel-tabel untuk mempresentasikan data dan relasi antar data tersebut. Jenis database relasional ini merupakan jenis database yang paling sederhana di samping dengan database pendahulunya, yaitu database hierarki, database jaringan. Selanjutnya, konsep RDBMS, yaitu ilmu yang mempelajari tentang konsep database relasional, disebut database relational system, yang merupakan konsep yang muncul setelah adanya konsep database pendahulunya, yaitu network database dan hierarchical database. Yang kedua, aplikasi RDBMS, yaitu sebuah software komputer yang digunakan untuk membuat, menyunting, dan memanajemen basis data yang mendukung skema relasional. Pemanfaatan program ini sangat banyak sekali, contohnya misalnya dalam sistem apoteker, sistem penyewaan mobil, sistem penjualan barang, sistem kepustakaan, dan lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis. Secara umum ada 3 jenis database relasional, yaitu one-to-one. Relasi database model ini terjadi apabila sebuah data terdapat pada 2 buah tabel dan hanya diperbolehkan atau data saja pada masing-masing tabel. Atau unique record, sama halnya seperti primary key, record yang ada pada model ini tidak boleh ada yang sama.
Yang kedua, one to many. Relasi database model ini membolehkan data yang sama pada tabel kedua, tapi hanya membolehkan data yang bersifat unique atau unik pada tabel pertama. Jadi, pada model tabel kedua boleh memiliki beberapa data yang sama. Selanjutnya, many to many. Berbeda dengan kedua model di atas, relasi database model ini membolehkan beberapa data yang sama baik pada tabel pertama maupun tabel kedua. Dengan demikian, tidak ada unique record di kedua tabel tersebut. Selanjutnya, model relasional atau relational model. Tujuan model relasional database untuk menciptakan konsep database DBMS yang terintegrasi dan bersifat standalone, menciptakan DBMS yang konsisten dan menghindari terjadinya data atau duplikasi data dengan menerapkan konsep normalisasi data dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengambil dan juga memproses data. Selanjutnya, karakteristik database relasional. Struktur tabel bersifat tabular. Satu bahasa pemrogramer atau sintaksis yang ada dapat digunakan untuk semua user. File dikoneksikan melalui value di dalam rekor tabel. Selanjutnya, kelebihan database relasional. Model tampilan atau view tabular dan query-nya berupa tabel, tidak adanya variable pointer, kemudian operator yang baik, user friendly. Komponen kunci yang pertama entitas, yaitu suatu hal yang penting tentang informasi yang perlu diketahui, contohnya departemen, karyawan, dan pesanan. Yang kedua, atribut, sesuatu yang menggambarkan atau memenuhi syarat suatu entitas. Sebagai contoh, untuk entitas karyawan, atributnya adalah nomor karyawan, nama jabatan, tanggal perekrutan, nomor departemen, dan sebagainya. Yang ketiga, hubungan. Hubungan atau relationship adalah sebuah asosiasi antara entitas dan derajat. Contohnya adalah karyawan, departemen, dan pesawat dan pesanan, serta item barang. Selanjutnya, properti database relasional. Dalam sebuah relational database, pengguna tidak menentukan rute akses ke tabel dan tidak perlu tahu bagaimana data diatur secara fisik. Untuk mengakses database, cukup dengan mengeksekusi perintah-perintah atau pernyataan SQL yang merupakan American National Standards Institute, bahasa standar untuk operasi relasional database. SQL berisi standar untuk operasional database. SQL berisi satu set operator-operator yang cukup besar untuk membagi dan mempertautkan hubungan. Selanjutnya, normalisasi. Normalisasi adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database dibuat berkualitas baik. Untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data dan tujuan yang kedua adalah memastikan dependensi data atau berada pada tabel yang tepat. Selanjutnya, tahapan normalisasi database. Yang pertama, unnormalized form atau UNV. Yang kedua, first normal form. Yang ketiga, second normal form. Yang keempat, third normal form. Yang kelima, voice kode normal form. Yang keenam, fifth normal form. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.